Kita mulai Mas ya. Iya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan memulai kajian perdana untuk kitab yang berjudul Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah. Kitab yang sangat tipis, tidak tebal. Kalau versi Arabnya yang saya miliki ini cetakan dari Masjidil Haram sekian, yang tidak terlalu tebal. Dan kitab ini berjudul Ad-Durusul Muhimmah, pelajaran-pelajaran penting li'amatil ummah, untuk segenap umat Islam, yang ditulis oleh Samahatul Syekh Al-Alama Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala. Dan dalam buku ini terdapat beberapa perkara yang wajib untuk kita ketahui, bahkan kewajiban kita untuk mengetahui perkara yang disebutkan dalam kitab ini hukumnya adalah fardhu ain, yaitu kewajiban secara individu masing-masing kita wajib untuk mengetahui dan mempelajarinya. Kita langsung saja masuk pada ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Disebutkan oleh penulis berkenaan dengan suratul Fatihah wa ikhtisarus suwar, di surah Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Syekh mengatakan suratul Fatihah wa ma amkana min qisaris suwar min suratiz zalzalati ila suratin nas talqinan wa tashihan lil qiraah wa tahfizan wa syarhan lima yajibu fahmuhu. Jadi surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek yang memungkinkan untuk dipelajari dan tentunya untuk dihafal, mulai dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Syekh mengatakan talqinan. Talqin itu maknanya adalah seorang guru membacakan surat tersebut dengan bacaan yang mujawwad, dengan bacaan yang bagus, yang sesuai dengan hukum tajwid, kemudian diperdengarkan oleh para penuntut ilmu untuk bisa mengetahui bagaimana bacaan yang benar pada surat-surat tersebut. Kemudian wa tashihan lil qiraati, dan untuk juga diadakan perbaikan dalam membaca surat-surat ini, terkhusus suratul Fatihah. Wajib bagi kita untuk membaca suratul Fatihah dengan sebaik-baiknya, karena suratul Fatihah ini merupakan rukun di dalam sholat, yang apabila bacaan suratul Fatihah kita ini terdapat kekeliruan atau ada salah-salah dalam membacanya, yang dikhawatirkan kesalahan itu akan bisa mengantarkan kerusakan pada sholat yang kita laksanakan. Kemudian wa tahfizan, dan termasuk juga wajib bagi kita untuk menghafalkan suratul Fatihah dan beberapa surat-surat pendek ini. Minimal disebutkan oleh Syekh bin Bas rahimahullah, mulai dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Apa tujuan kita untuk menghafal surat-surat pendek ini? Untuk kita bisa baca ketika kita dalam melaksanakan sholat, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Dan ini batas minimal, batas minimal kita memiliki hafalan Al-Quran. Jangan kurang dari ini. Saya kira ini merupakan batas yang mudah untuk diusahakan bagi tiap-tiap kita dalam menghafalnya. Suratul Fatihah, kemudian surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, sampai pada suratul Nas, qul a'udzu birabbin nas. Hendaklah kita menghafalnya. Kemudian wasyarhan lima yajibu fahmuhu, dan perlu untuk kita pelajari syarahnya, pelajari penjelasan dari surat-surat tersebut, terutama penjelasan yang wajib untuk kita pahami dari surat-surat ini. Karena dengan kita memahami kandungan dari surat-surat tersebut,
maka selain kita mendapatkan pelajaran darinya, ya, mendapatkan petunjuk yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ini juga akan membantu kekhusyuan kita dalam sholat. Ya, ketika kita membaca surat-surat tersebut dalam keadaan kita memahami makna dan kandungannya, maka akan semakin ya memperbagus sholat kita dan akan semakin membuat ya hati kita semakin khusyuk dalam melaksanakan sholat. Nah, untuk kali ini ya saya hanya ingin menyampaikan berkenaan dengan pembahasan tafsir suratul Fatihah saja. Ya, saya hanya membatasi suratul Fatihah saja karena suratul Fatihah ini sangat penting. Ya. Adapun untuk surat-surat yang lain, insya Allah mungkin kalau ada kesempatan kita akan mempelajari tentang tafsir juz amma. Tapi intinya yang paling penting untuk pelajaran pertama ini kita perlu pelajari kandungan daripada suratul Fatihah agar supaya kita ketika sholat ya paling tidak ketika membaca suratul Fatihah kita benar-benar bisa khusyuk dalam membaca dan bisa menghadirkan hati dalam memaknai tiap-tiap ayat dari suratul Fatihah yang kita baca dalam sholat tersebut. Baik, kita pilih untuk kaitannya dengan tafsir suratul Fatihah ini karena kita membutuhkan satu pertemuan insyaallah taala untuk membahas suratul Fatihah, maka yang saya pilih di sini adalah kitab yang berkaitan dengan tafsir yang ringkas untuk suratul Fatihah, yaitu kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim. Jadi ada sebuah kitab tafsir yang ringkas ya, yaitu berjudul Al-Mukhtasar. Al-Mukhtasar itu artinya ringkasan. Fi Tafsiril Qur'anil Karim, dalam menafsirkan Al-Qur'an yang mulia. Ini ditulis oleh sekelompok para ulama ahli tafsir yang kemudian dicetak oleh salah satu percetakan di negeri Saudi Arabia. Jadi suratul Fatihah itu adalah surat yang terdiri dari 7 ayat. Terdiri dari 7 ayat dan dia termasuk daripada surat Makkiyah. Ya, termasuk daripada surat Makkiyah. Apa maksudnya surat Makkiyah itu? Yaitu surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Itu makna daripada Makkiyah. Dan suratul Fatihah ini merupakan salah satu surat, atau bahkan ada sebagian ulama mengatakan dia adalah surat yang pertama yang Allah turunkan secara utuh. Ya, secara utuh. Kita tahu bahwasanya wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira itu adalah surat Al-Alaq ya. Akan tetapi hanya ayat 1 sampai ayat 5 saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Hanya sampai di situ. Ya, tidak semua satu surat Al-Alaq ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, tidak. Namun untuk suratul Fatihah inilah surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW secara utuh. Jadi turunnya ini ya utuh, tidak terpisah-pisah, ya tidak terpisah-pisah. Kemudian disebutkan di sini min maqasidis surah, di antara maqasid. Maqasid itu tujuan-tujuan ya yang terkumpul atau terkandung di dalam surat Al-Fatihah ini. Disebutkan di sini ya salah satu daripada maqasidus surah, tujuan dan maksud surat ini diturunkan adalah tahqiqul ubudiyyatil khalisati lillahi ta'ala, yaitu untuk mewujudkan peribadatan yang murni ya, untuk mewujudkan peribadatan yang murni ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu dari maqasidus surah atau maksud dan tujuan surat ini diturunkan. Kemudian disebutkan di sini tafsirnya, sebelum kita baca ayat yang pertama, diberikan keterangan di sini oleh kelompok para ulama yang menulis kitab tafsir ini. Summiyat suratul Fatihah liftitahi kitabillahi biha. Dinamakan surat ini dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kalau secara bahasa artinya adalah pembuka atau yang membuka.
Kenapa surat ini disebut Al-Fatihah yang membuka? Karena dia adalah pembuka untuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka kitabnya dengan Al-Fatihah. Ya, diurutkan suratul Fatihah ini sebagai surat yang pertama kali ya yang mengawali dalam Al-Qur'anul Karim sebelum surat-surat yang berikutnya. Dan penyusunan ya urutan surat ini bukan sembarangan ya, bukan ijtihadnya para sahabat atau ijtihadnya para ulama untuk menyusun ya urutan-urutan surat. Akan tetapi ini semuanya adalah bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah memerintahkan para sahabat ya untuk meletakkan ayat ini di dalam surat ini. Ya, surat ini nanti letakkan pada urutan yang kesekian dan seterusnya. Ini adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga surat ini, suratul Fatihah ini diletakkan di awal ya karena Allah ingin membuka kitabnya dengan surat tersebut. Kemudian wa tusamma ummul Quran listimaliha ala mawdu'atihi. Dan surat Al-Fatihah ini juga dinamakan dengan Ummul Quran atau induknya Al-Quran, Ummul Quran. Mengapa dinamakan Ummul Quran atau induk Al-Quran? Listimaliha ala mawdu'atihi. Ya, karena cakupan dalam surat ini ya itu mengandung banyak tema atau banyak pembahasan. Disebutkan di sini min tauhidin lillah ya, di antaranya adalah berkenaan dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala wa ibadatin ya, dan juga berkaitan dengan ibadah wa ghairi dzalika dan yang lain-lainnya. Jadi Ummul Quran ini merupakan salah satu nama untuk suratul Fatihah. Ada sebagian ulama mengatakan ya mengapa suratul Fatihah itu dinamakan Ummul Quran karena semua kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala terkandung dalam suratul Fatihah. Jadi kita bisa mengatakan bahwa suratul Fatihah itu adalah ringkasan dari semua isi dan kandungan Al-Qur'anul Karim. Kemudian wahiyya a'dhamu suratin fil Qur'an. Dan suratul Fatihah itu adalah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Surat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Sedangkan kalau ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an adalah ayatul kursi. Ayatul kursi yang ada dalam suratul Baqarah. Tapi kalau untuk surat di dalam Al-Qur'an yang paling agung adalah suratul Fatihah. Kemudian suratul Fatihah juga disebut wahiyas sab'ul mathani. Disebut dengan as-sab'ul mathani. As-sab'ul mathani itu artinya adalah 7 ayat yang berulang-ulang dibaca. Karena suratul Fatihah adalah surat yang berulang-ulang kita baca dalam setiap sholat kita, bahkan setiap rakaat dalam sholat kita. Sehingga disebut dengan as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam pembacaannya. Nah, sekarang kita masuk dalam ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim. Tafsirnya adalah Bismillahi abda'u qira'at al-Quran. Dengan nama Allah, aku memulai membaca Al-Quran. Musta'inan bihi ta'ala mutabarrikan bidzikri ismihi. Sebagai ya bentuk permintaan pertolongan kepada Allah Ta'ala dan memohon keberkahan dengan menyebut namanya. Jadi salah satu tujuan seseorang ketika memulai bacaan Al-Qur'annya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu tujuannya adalah untuk meminta pertolongan kepada Allah sekaligus meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat atau surat-surat yang akan dia baca di dalam Al-Qur'an. Ini adalah berkenaan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oleh karena itu Bismillahirrahmanirrahim selalu diletakkan di awal pada tiap-tiap surat. Kemudian waqad tadammanat al-basmalatu thalathatan min asma'illahil husna. Dan sungguh kalimat basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim terkandung di dalamnya 3 nama-nama Allah yang
paling baik, ya, nama-nama Allah yang husna. Wahia, dan dia adalah yang pertama Allah. Jadi nama ya untuk Allah Subhanahu wa taala yang pertama dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim itu adalah kata Allah atau nama Allah. Yang mana Allah itu memiliki makna, ya. Lafaz Allah itu memiliki makna. Disebutkan di sini maknanya adalah al-ma'budu bihaqqin. Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Ya. Tuhan yang ya, menjadi tujuan semua peribadatan hamba dengan sebenarnya. Itu adalah Allah. Ya, itu adalah makna Allah. Ada yang mengartikan ya Allah itu adalah al-ma'bud hubban wa ta'ziman. Tuhan yang disembah oleh makhluk dengan dasar cinta dan pengagungan kepadanya. Ini makna daripada lafaz Allah atau nama Allah. Kemudian dikatakan di sini wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala, dan dia merupakan nama Allah yang paling ya khusus, hanya diperuntukkan untuk Allah saja. Ya, tidak boleh ada selain Allah menamakan dirinya atau menamakan yang lain selain Allah dengan lafaz nama Allah ini. Ya. Karena Allah memiliki makna yang khusus ya untuk Tuhan, yaitu apa? Dia adalah Tuhan yang berhak untuk disembah dengan sebenar-benarnya, atau dia adalah Tuhan yang disembah dengan dasar ya cinta dan pengagungan kepadanya. Wala yusamma bihi ghairuhu subhanahu, dan tidak dinamakan dengan Allah selain daripadanya subhanahu wa ta'ala. Ya, kalaupun seseorang ingin menggunakan nama Allah pada namanya, ya, maka dia harus menambah kata abdun sehingga menjadi Abdullah yang artinya hamba Allah. Tidak boleh kemudian dia menamakan dirinya sebagai Allah, karena dia tidak pantas dan tidak layak untuk disembah. Ya, oleh karena itu tidak dibenarkan seseorang menamakan dirinya dengan Allah, karena dia adalah nama yang khusus hanya untuknya subhanahu wa ta'ala. Kemudian nama yang kedua adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini artinya adalah Dzur Rahmatil Wasi'ah, yaitu Tuhan yang memiliki kasih sayang yang sangat luas. Itu makna dari Ar-Rahman. Allah Tuhan yang memiliki kasih sayang yang sangat luas. Fahuwa Ar-Rahmanu bidzatihi, maka dia adalah Tuhan yang luas ya kasih sayangnya ya secara zatnya, ya, dengan zatnya. Maksudnya adalah kasih sayang yang luas itu adalah sebagai sifat yang melekat pada zatnya. Jadi kata Ar-Rahman itu kaitannya dengan sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat kasih sayang Allah yang luas. Itu makna dari Ar-Rahman. Dan para ulama juga mengatakan bahwa Ar-Rahman ini adalah nama yang khusus hanya untuk Allah. Ya, tidak boleh ada orang itu menamakan dirinya dengan Ar-Rahman atau Rahman. Ya, kecuali harus ada penyandaran hamba kepada kata ini. Sehingga disebut Abdurrahman, hamba Ar-Rahman. Ini boleh. Tapi kalau menyebut dirinya sebagai Rahman, ya, maka ini tidak dibenarkan. Karena Ar-Rahman, Ar-Rahman ini hanya nama yang khusus untuk Allah, karena menggambarkan sifat kasih sayang Allah, sifat rahmat Allah yang sangat luas. Dan tidak ada satu makhluk pun yang memiliki sifat kasih sayang Allah yang luas ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berinteraksi dengan makhluknya, Allah mengedepankan rahmatnya daripada kemurkaannya. Ya, sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku itu mendahului kemurkaanku. Dalam lafaz yang lain, ya, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi bahwa inna rahmati ghalabat ghadabi. Ya, sesungguhnya kasih sayangku itu mengalahkan kemurkaanku. Oleh karena itu ada salah seorang
saleh terdahulu, ya, ada orang saleh atau seorang alim, ya, dulu pernah berdoa mohon kepada Allah. Dia berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya, ya Allah, sesungguhnya aku mengetahui, Allahumma inni, ya, a'lamu annaka arhamun nasibi. Maaf. Jadi seorang alim ini pernah berdoa begini, Allahumma innaka ta'lamu, ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui, ya, anna ummi, bahwasanya ibuku, arhamun nasibi, adalah manusia yang paling berkasih sayang kepadaku. Wa inni a'lamu, dan sesungguhnya aku mengetahui, annaka arham lebih, ya, berkasih sayang, lebih memiliki, ya, rahmah, kasih sayang daripada ibuku. Wa ummi, dan ibuku, kata dia, la tarda liyal halak wal adab. Ibuku itu tidak pernah ridho, tidak pernah senang jika aku ini tertimpa, ya, bencana, tertimpa kebinasaan, dan tertimpa azab. Afatardahu li, ya, anta wa anta arhamur rahimi. Kemudian, ya, sang alim ini mengatakan, apakah engkau ridha ya Allah ketika aku ini tertimpa bencana, tertimpa mara bahaya, tertimpa azab, tertimpa hukuman, ya, sedangkan engkau adalah Tuhan yang paling rahmah dari semua yang rahmah. Jika ibuku yang paling rahmah kepadaku, ya, tidak menyukai aku ini tertimpa bencana, tertimpa azab, ya, tertimpa hukuman, maka bagaimana dengan engkau ya Allah, Tuhan yang lebih rahmah kepadaku daripada ibuku sendiri. Ya, tentunya engkau adalah Tuhan yang paling rahmah, maka janganlah, ya, engkau hukum, engkau siksa aku, ya, dengan sebab kasih sayangmu ya Allah, ya. Karena kasih sayangmu ya Allah, janganlah engkau mengadabku, ya, dan menyiksaku karena dosa-dosaku. Inilah gambaran bagaimana kasih sayang Allah yang sangat sangat luas. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa rahmati wasi'at kullasyai. Ya, dan kasih sayangku itu, ya, mencakup segala sesuatu. Ini menunjukkan besar dan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah menggambarkan tentang besarnya kasih sayang Allah. Ya. Pernah suatu ketika terjadi peperangan, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan pasukannya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di antara orang-orang yang ditawan ada seorang ibu, ya, dia adalah seorang wanita yang sedang menyusui anaknya, ya. Jadi pada saat itu dia adalah seorang ibu yang memiliki anak kecil yang yang masih menyusu. Tapi pada saat itu anaknya itu terpisah dengan dia. Nah, pada saat, mohon maaf ya, payudaranya itu basah karena air susunya yang mengalir, ya, maka dia pun mencari anaknya yang terpisah tadi sampai dia menemukan anaknya, dia mendekap anaknya dan menyusui anaknya. Maka fenomena ini, ya, diperhatikan oleh Rasulullah dan para sahabat pada saat itu. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ya, bagaimana menurut pendapat kalian, apakah si ibu ini rela untuk melemparkan anaknya ke dalam api? Maka maka para sahabat berkata kepada Rasulullah, menjawab, ya, tentu tidak rela ya Rasulullah, ibunya ini melemparkan bayinya ke dalam api, ya, karena kasih sayangnya yang besar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lallahu arhamu min hadhihi, ya, liwaladiha. Sesungguhnya Allah itu lebih kasih manusia, terutama kepada, ya, orang-orang yang beriman, daripada seorang ibu ini berkasih sayang kepada anaknya tersebut. Ini mudah-mudahan, ya, akan menimbulkan harapan kita untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk terus mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah itu sangat sangat luas. Kemudian, ya, nama Allah yang berikutnya adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim itu artinya adalah Dzur Rahmatil Wasilah.
Allah itu Tuhan yang memiliki kasih sayang yang disampaikannya kepada hamba-hambanya. Jadi kata Ar-Rahim ini berkaitan erat dengan perbuatan Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada makhluknya. Fa huwa yarhamu bi rahmatihi man syaa'a min khalqihi wa minhumul mu'minuna min ibadihi. Maka dia Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada siapa saja yang dia kehendaki dari makhluknya. Dan di antara mereka yang mendapatkan kasih sayang Allah adalah orang-orang yang beriman dari kalangan hamba-hambanya subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang beriman inilah orang-orang yang kelak akan mendapatkan kasih sayang Allah yang besar. Ya, Allah berikan kasih sayang itu kepada mereka ya sebagai bentuk memuliakan dan menyayangi mereka. Dan nama Ar-Rahim atau Rahim ini dibolehkan ya untuk digunakan oleh manusia, oleh selain Allah. Misalnya seseorang menamakan dirinya sebagai Rahim, maka ini dibolehkan. Kenapa? Karena makhluk pun juga mampu untuk memberikan kasih sayangnya kepada sesama. Sehingga kata Rahim ini berkaitan erat dengan perbuatan, ya. Sehingga dibenarkan atau dibolehkan untuk dijadikan nama untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada alif lamnya Ar-Rahim, alif lam ini yang menunjukkan kekhususan untuk Allah, maka tidak boleh. Ya, semisal seseorang dinamakan Ar-Rahim, tidak boleh. Ya, kalau Rahim saja tidak apa-apa. Tapi kalau Ar-Rahim tidak boleh. Karena alif lam ini adalah kekhususan, ya. Hanya menunjukkan bahwa yang Rahim itu Allah. Tapi boleh seseorang misalnya menggunakan nama Ar-Rahim itu ditambahkan Abdun di depannya. Jadi Abdur Rahim, ini boleh. Ya, atau dia hanya mengambil kata rahimnya saja tanpa alif lam. Misalnya dia menamakan dirinya atau menamakan orang lain dengan nama Muhammad Rahim. Nah, ini boleh. Ya, ini dibolehkan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb al-Alamin. Ats-tsana'ul kamil. Jadi kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini adalah pujian yang sempurna. Ya, pujian yang sempurna. Wa jami'u anwa'il mahamidi min sifatil jalali wal kamal hiya lillahi wahdahu duna man siwahu. Dan semua jenis pujian-pujian berupa sifat-sifat yang mulia dan sempurna itu hanya dipersembahkan kepada Allah semata. Ya, tidak kepada selainnya. Jadi kalau makhluk itu dipuji karena ada kebaikan-kebaikan pada dirinya, tapi itu terbatas. Ya. Seseorang itu akan dipuji dengan satu atau dua kebaikan yang ada pada dirinya. Semisal, ada seseorang dipuji karena sebab akhlaknya yang mulia. Atau dia dipuji karena ilmu agamanya yang dalam atau luas. Atau dia dipuji karena rajin ibadahnya. Atau dia dipuji karena ketakwaannya. Tapi tidak ada ya segala puji itu diperuntukkan kepada makhluk. Karena makhluk itu tentu ada hal-hal yang kurang pada dirinya, ada sifat-sifat yang kurang, sehingga tidak bisa semua jenis pujian yang terbaik itu dipersembahkan kepada mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan yang tidak ada batas dan tandingannya, yang tidak bisa disaingi oleh siapapun juga selainnya. Maka tentunya ya, yang paling berhak untuk mendapatkan seluruh pujian yang terbaik, segala sanjungan yang paling tinggi itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu kata alhamdu ya, alhamdu huruf alif dan lam yang ada di depan kata hamdu ini menunjukkan seluruh pujian. Ya, alhamdulillah. Jadi seluruh pujian, seluruh sanjungan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki seluruh sifat-sifat yang sempurna, yang pantas dan berhak untuk disanjung dan dipuji secara keseluruhan.
idh huwa rabbu kulli syai'in wa khaliquhu wa mudabbiruhu. Di mana dia adalah Rabb. Jadi di sini ya, pada ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin, ada kata Rabb, Rabbil alamin. Ya, Rabb itu Tuhan yang mencipta, mengatur dan menguasai. Rabb itu kaitannya dengan semua perbuatan yang Allah lakukan kepada makhluk. Oleh karena itu tauhid ar-rububiyah, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, itu maksudnya kita mengesahkan Allah dalam semua perbuatan Allah kepada makhluk. Tidak ada satupun selain Allah yang berserikat dalam apa yang Allah perbuat kepada makhluk. Seperti ketika Allah menciptakan makhluknya, tidak ada selain Allah yang ikut serta menciptakan makhluk tersebut. Atau yang bisa menyamai dan menandingi ya, sifat mencipta Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan mencipta Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ketika Allah mengatur, menguasai seluruh makhluknya, maka tidak ada satupun dari selain Allah yang berserikat dalam pengaturan dan penguasaan ya, makhluk tersebut. Sehingga ya hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mengatur dan menguasai seluruh makhluknya. Sehingga di sini diartikan idh huwa rabbu kulli syai'in. Dia adalah Rabb segala sesuatu, wa khaliquhu dan yang menciptakannya, wa mudabbiruhu dan dia adalah yang mengaturnya. Kemudian kata al-alamin ya. Wal alamun jam'u alamin. Kata al-alamun atau al-alamin itu adalah jamak untuk kata alam, alam. Apa alam itu? Wahum kullu ma siwallahi ta'ala. Alam itu adalah segala sesuatu yang selain Allah, itu disebut alam. Ya, jadi segala puji bagi Allah dengan pujian yang sempurna. Ya, Rabbil alamin, dia adalah Tuhan yang menciptakan, mengatur dan menguasai al-alamin, seluruh ya makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari alhamdulillah di Rabbil alamin. Kemudian ayat yang berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ai tsana'un 'ala Allah Ta'ala ba'da hamdihi fil ayati sabiqah. Yaitu sanjungan pujian kepada Allah Ta'ala setelah memujinya di dalam ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang kedua. Dan di sini ya tidak diulang kembali makna dari Ar-Rahmanir Rahim karena sudah disampaikan pada ayat pertama berkenaan dengan basmalah dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ar-Rahman itu maknanya Dzur Rahmatil Wasi'ah, Tuhan yang memiliki kasih sayang yang sangat luas, tidak terbatas, dan kasih sayangnya adalah merupakan sifat ya yang melekat pada zatnya. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah Dzur Rahmatil Wasilah. Ya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menyampaikan, memberikan kasih sayangnya kepada makhluk yang Dia kehendaki. Dan ini berkaitan erat dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ya, Tuhan yang menguasai Yaumiddin, hari ad-din. Ad-din maknanya al-jaza, balasan. Jadi Maliki Yaumiddin itu adalah Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Disebutkan di sini tamjidun lillahi ta'ala bi annahul maliku likulli ma fi yaumil qiyamah. Jadi ayat ini adalah bentuk tamjidun lillah. Bentuk memuji atau bi annahul malik, bahwasanya Allah adalah sebagai penguasa likulli ma fi yaumil qiyamah, terhadap segala apa saja yang ada pada hari kiamat. Haitsu la tamliku nafsun li nafsin syai'a, di mana pada hari kiamat tersebut tidak ada satupun jiwa yang menguasai terhadap jiwa yang lain sedikit pun. Jadi semua makhluk itu tunduk dan dikuasai oleh Allah pada hari kiamat nanti.
Ya, jangankan untuk ya membela diri, untuk berkata-kata saja mereka tidak berani. Ketika apa? Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya pada yaumul qiyamah, pada saat itu. Sehingga tidak mampu untuk masing-masing orang menolong yang lain kecuali dengan izin dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat yang lain Allah mengatakan ya famatan fa'usyat apa namanya? Famatan fa'usyafa'atus syafi'in. Maka tidak bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Artinya siapa saja yang kelak berusaha atau akan menginginkan memberikan pembelaan kepada yang lain itu tidak akan bermanfaat di hadapan Allah. Kecuali orang-orang yang Allah izinkan untuk memberi syafaat dan orang-orang yang diridhai oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat yang diizinkan tadi. Maka itulah yang akan mendapatkan manfaat. Tapi semuanya ya secara umum pada saat itu Allah lah yang menguasai. Ya, menguasai seluruh peristiwa, semua apa yang terjadi di yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Nah, di sini ya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus bahwa Dia adalah Tuhan yang menguasai hari pembalasan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwa Dia adalah penguasa semua hari? Ya, bukankah Allah itu menciptakan dan menguasai semua hari-hari yang ada, kan begitu? Tapi kenapa Allah menyebutkan di sini Dia adalah Tuhan yang menguasai hari pembalasan secara khusus? Maka di sini para ulama menjelaskan ada dua perkara. Ya, ada dua perkara yang perlu untuk diperhatikan di sini. Yang pertama adalah hal ini adalah sebagai bentuk ya takhwif, untuk menakut-nakuti ya, atau menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat nanti ketika Allah benar-benar menampakkan dirinya sebagai penguasa. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyiksa makhluk yang kelak layak untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siksaannya sangat dahsyat. Karena Dia Allah Subhanahu wa taala satu-satunya penguasa pada saat itu. Termasuk juga ketika Allah SWT sebagai penguasa pada hari itu, maka ketika Allah memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang Allah cintai, maka kasih sayangnya, ya, pahala yang diberikannya, ampunannya tidak tanggung-tanggung. Ya, Allah akan memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang Allah Ta'ala cintai pada Yaumiddin, pada hari di mana manusia dibalas atas semua perbuatannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai menggambarkan ya, bukan hanya amal-amal yang besar saja yang akan dibalas, sampai amal-amal yang sangat kecil sekalipun akan mendatangkan balasannya, akan Allah datangkan balasannya. Sebagaimana dalam surah Al-Zalzalah Allah mengatakan, ya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang melakukan ya amal kebaikan sekecil dzarrah, ya, sekecil titik yang sangat kecil, ya, maka dia akan melihat ya, melihat balasannya, melihat pahala yang akan dia peroleh. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melihat ya dari amal keburukannya itu meskipun setitik debu, maka dia akan melihat apa? Balasannya, ya, melihat balasan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang kedua, ya, dijelaskan oleh para ulama kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya secara khusus sebagai penguasa hari ya pembalasan, padahal Dia adalah Tuhan yang menguasai semua hari-hari yang dilalui oleh manusia. Maka alasannya di sini adalah karena pada saat hari kiamat, terutama pada saat hari di mana manusia itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua hasil dari perbuatannya, maka pada saat itu tidak ada satupun yang tampak dan berani mengakui bahwa dirinya adalah penguasa pada hari itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tampak benar-benar ya Allah sebagai satu-satunya penguasa pada saat itu. Berbeda dengan hari-hari di dunia. Ya, ketika kita melalui hari-hari di dunia, kita mendapati ada makhluk Allah atau orang-orang atau manusia
yang mereka memiliki kekuasaan dengan izin Allah. Allah berikan kekuasaan kepada mereka. Dan mereka mengakui bahwa diri mereka adalah penguasa. Ya, mereka mengakui bahwa diri mereka adalah pemimpin, ya, pemimpin manusia. Akan tetapi nanti pada hari kiamat, ya pada hari di mana manusia itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua perbuatannya, maka di situ tidak ada satupun selain Allah yang memiliki kekuasaan, ya, memiliki kekuasaan kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Ini adalah alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya ya secara khusus sebagai penguasa pada hari pembalasan. Padahal dia adalah penguasa semua hari. Tapi kemudian ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Disebutkan di sini tafsirnya nakhussuka wahdaka bi anwa'il ibadati wat ta'ah. Kami mengkhususkan hanya kepadamu ya Allah semua jenis ibadah dan ketaatan. Jadi semua jenis ibadah dan ketaatan yang dilakukan seorang hamba itu hanya dipersembahkan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Fala nusyriku ma'aka ghairak, maka kami tidak menyekutukan bersamamu dengan selainmu. Kami tidak beribadah kepadamu juga kepada yang lain. Kami hanya beribadah kepada Engkau saja ya Allah SWT. Ya, tidak kami sekutukan Engkau dalam ibadah ini. Wa minka wahdaka natlubul auna fi kulli syu'unina. Dan kepadamulah ya Allah saja kami meminta pertolongan dalam seluruh urusan-urusan kami. Fabiyadikal khairu kulluh, maka di tanganmu lah ya Allah kebaikan semuanya, wala mu'inu siwaka, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongannya selain Engkau. Ada kalimat di sini dikatakan ya natlubul auna fi kulli syu'unina, atau wa minka wahdaka natlubul auna fi kulli syu'unina, dan kepadamulah ya Allah ya kami meminta pertolongan dalam seluruh urusan-urusan kami. Urusan-urusan kami yang dimaksud di sini baik itu urusan-urusan dunia maupun urusan agama atau urusan akhirat. Oleh karena itu ya, ketika kita minta pertolongan kepada Allah, jangan melulu kita minta pertolongan kepada Allah dengan ya kaitannya dengan apa? Duniawi saja. Ketika kita ya merasa kekurangan, ada hajat yang ingin kita penuhi, kita berdoa kepada Allah minta hajat-hajat duniawi saja. Seperti misalnya kita kekurangan ya uang, misalnya kita berdoa ya Allah, saya mohon kepadamu kau mudahkan aku untuk mendapatkan uang. Ya, saat ini aku membutuhkan pertolonganmu karena demikian masalah duniawi. Atau ketika sakit dia meminta pertolongan pada Allah untuk menyembuhkannya, atau ya dia ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, dia kembali kepada Allah minta pertolongan kepada Allah. Ya, bukan hanya urusan duniawi saja. Akan tetapi urusan-urusan agama pun juga kita wajib meminta pertolongan kepada Allah. Seperti kita ya meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa menegakkan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, meminta pertolongan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menolongnya dalam mentaatinya, dalam bertakwa kepadanya. Nah, ini penting. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sebuah doa yang berkaitan erat dengan hal ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Mu'adz, "Wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbuk." Demi Allah wahai Mu'adz, sesungguhnya aku benar-benar mencintai engkau. Fala tad'anna fi kulli duburis salah an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka janganlah sekali-kali kau tinggalkan pada ya bagian akhir dalam salatmu, yaitu pada saat engkau setelah membaca tasyahud akhir ya sebelum mengucapkan salam, hendaklah engkau berdoa pada saat itu, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah sesungguhnya aku memohon pertolongan kepadamu untuk bisa mengingatmu. Wa syukrika, aku minta pertolongan kepadamu
untuk bisa mensyukurimu atas nikmat yang kau berikan. Wa husni ibadatik, dan aku minta pertolongan kepadamu ya Allah agar aku bisa memperbagus ibadahku kepadamu. Jadi sekali lagi bukan hanya pada urusan-urusan dunia saja kita minta pertolongan kepada Allah, tapi termasuk dalam urusan-urusan agama kita, urusan-urusan kebaikan akhirat kita, maka kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di tangan Allah lah segala kebaikan itu. Ya, di tangan Allah lah segala kebaikan dunia dan akhirat. Maka adalah kita meminta kebaikan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kalau kita memperhatikan pada kalimat-kalimat mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di sini ada sebuah pelajaran yang tersembunyi, yaitu dalam kita beribadah kepada Allah hendaklah kita memenuhi rukun-rukun ibadah kepadanya. Apa rukun-rukun ibadah itu? Yang pertama adalah seseorang hendaklah beribadah kepada Allah dengan dasar cinta kepada Allah SWT. Dengan dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb, ya Tuhan yang menguasai, mengatur dan menciptakan seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala dipuji ya karena apa? Karena Allah telah memberikan ya banyak kenikmatan kepada kita. Maka kemudian kita memuji Allah, dan tentunya Tuhan yang pantas dipuji karena kebaikan-kebaikannya kepada makhluk, tentu dia adalah Tuhan yang dicintai oleh makhluknya. Rukun yang kedua dalam beribadah adalah memunculkan roja, memunculkan harapan kepada Allah, berharap agar ibadahnya diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala dari sisi Allah serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan ini sangat jelas diisyaratkan oleh Allah pada ayat yang ketiga, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Tuhan yang memiliki kasih sayang yang luas, lagi menyampaikan kasih sayangnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka Tuhan yang memberikan kasih sayangnya, rahmatnya kepada hamba-hambanya, dialah Tuhan yang sangat diharapkan ya oleh hamba-hambanya untuk mendapat rahmat darinya. Kemudian rukun yang ketiga dalam beribadah kepada Allah adalah al-khauf atau al-khasyah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut ini digambarkan oleh Allah atau diisyaratkan oleh Allah pada ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Yang mana pembalasannya ya kepada orang-orang yang telah durhaka kepadanya itu adalah siksaan yang sangat pedih. Ya, sehingga dalam kita beribadah kita merasa takut kepada Allah, melalui ibadah itu kita ya merasa khawatir dari azab Allah, sehingga ya kita berusaha untuk melakukan ibadah itu sebaik-baiknya agar kita tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Baru kemudian ya masuk pada ayat yang kelima, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berkaitan dengan ibadah. Kami beribadah kepadamu ya Allah, kami tidak menyekutukan Engkau di dalam beribadah dengan dasar apa? Cinta kami kepadamu, dengan dasar harapan kami kepadamu, dan dengan dasar rasa takut kami kepadamu. Nah, ini adalah salah satu pelajaran yang tersembunyi di dalam suratul Fatihah. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk pada ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Aidullana ila siratil mustaqim, tunjukkan kepada kami ya kepada jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Wasluk atau wasluk bina fihi, dan jalankan kami di jalan yang lurus tersebut.
Jadi yang pertama kita ketika berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya, yang pertama kita minta kepada Allah petunjuk. Ya Allah, tunjukkan kami mana sih dari sekian banyak jalan itu jalan yang lurus yang kau cintai, yang kau ridhai. Ya. Setelah Allah menunjukkan ini jalan yang lurus, maka apa yang harus kita minta lagi? Yang harus kita minta adalah wasluk bina, ya, perjalankan kami di atas jalan yang lurus tersebut. Ada orang yang tahu ini jalan yang lurus, ditunjukkan ini jalan yang lurus, tapi dia enggan untuk menempuh jalan tersebut. Dia menempuh jalan yang lain. Ya, ada juga orang itu sejak awal tidak diberikan hidayah jalan yang lurus, sehingga dia mengambil jalan yang lain, yang mengarah kepada jurang kebinasaan. Ya. Jadi di sini kita meminta yang pertama adalah tunjukkan kami mana jalan yang lurus, ya, agama yang benar itu yang bagaimana, tunjukkan kepada kami ya Allah. Setelah ditunjukkan, maka kita meminta taufik kepada Allah. Ya Allah, jalankan aku di atas jalan itu. Ya Allah, jadikan aku bisa mengamalkan ilmu yang benar di dalam kehidupanku. Kemudian selanjutnya watsabbitna alaihi. Ada juga orang itu yang sudah diberikan petunjuk ini jalan yang lurus, kemudian dia diberi taufik untuk menempuh jalan itu, tapi di tengah jalan kemudian dia tidak kokoh. Dia tidak tegar di atas jalan itu. Dia kemudian berbelok, ya, tergoda untuk berbelok ke kanan dan ke kiri. Sehingga dia kemudian menjauhkan diri dari jalan yang lurus, padahal tujuannya belum sampai. Ya, tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala belum untuk kita di atas jalan yang lurus itu. Wazidna huda, dan berikanlah tambahan kepada kami petunjuk. Artinya kokohkan kami, tambahkan kami petunjuk sehingga semakin membuat kami ini, ya, tetap tegar di atas jalan menuju kepada Engkau Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah makna-makna yang terkandung dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim yang harus kita hadirkan ketika kita membaca surat tersebut atau membaca ayat ihdinas siratal mustaqim ini. Ya, sehingga kita dalam berdoa itu benar-benar, ya, kita tahu apa yang kita minta sehingga Allah mengabulkan sesuai dengan apa yang kita harapkan kepadanya Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini was-siratul mustaqim, dan jalan yang lurus huwa tariqul wadihul ladzi la i'wijaja fihi. Dia adalah jalan yang terang, jalan yang jelas, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Wa huwal islamul ladzi arsalallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah agama Islam yang Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama tersebut. Agama Islam yang Allah nyatakan sebagai agama yang terakhir dan agama yang sempurna. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang kesempurnaannya di dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku cukupkan untuk kalian nikmatku dan aku ridhai bahwasanya Islam adalah sebagai agamaku, agama bagi kalian. Termasuk juga Allah mengatakan innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam, tidak agama yang lain. Ya, demikian pula Allah berfirman, ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya dan dia tergolong orang-orang yang merugi kelak pada hari kiamat. Inilah agama yang disebut oleh Allah sebagai as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang dibangun di atas tauhid dan agama yang jauh dari berbagai macam bentuk kesyirikan, kekufuran dan kebid'ahan. Baik, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ketujuh. Allah Ta'ala berfirman, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang telah kau berikan nikmat atas mereka, bukan jalannya orang yang dimurkai atas mereka,
dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Ai tariqul ladzina an'amta 'alaihim min 'ibadika bihidayatihim kan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang kau telah berikan nikmat atas mereka dari kalangan hamba-hambamu, ya, dengan hidayah yang kau berikan kepada mereka, dengan petunjuk yang kau berikan kepada mereka. Seperti, ya, para nabi, para siddiqin, ya, orang-orang yang lurus, yang benar di atas imannya, wasyuhada, dan para syuhada, orang-orang yang, ya, dari kalangan orang-orang yang syahid, ya, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka semuanya adalah teman yang sebaik-baiknya. Jadi jalan yang ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, inilah jalannya yang lurus itu, ya, jalannya Rasulullah dan para sahabat. Oleh karena itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjelaskan tentang iftirakul ummah, Rasulullah menjelaskan, ya, tentang kelompok yang nanti masuk ke dalam surga, yaitu orang-orang yang menempuh jalan yang lurus. Siapa mereka? Ya, Nabi mengatakan mereka adalah orang yang menempuh jalannya Rasulullah dan para sahabat. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan." Kelak umatku itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Tintani wa sab'una finnar, 72 golongan itu masuk neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan satu golongan saja yang masuk surga. Siapa satu golongan itu? Wahyal jamaah, dia adalah al-jamaah. Al-jamaah itu apa maksudnya? Dalam riwayat yang lain Nabi SAW menjelaskan apa makna al-jamaah ini. Jadi jangan kemudian dipahami al-jamaah itu kelompok tertentu, kelompok yang menamakan al-jamaah misalnya, atau menamakan Islam jamaah dan semacamnya. Enggak. Tapi ada, ya, keterangan dalam hadis yang lain siapa al-jamaah yang dimaksud Rasulullah ini. Rasulullah mengatakan ma'ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mereka berpijak di atas apa yang aku dan para sahabatku berpijak pada hari ini. Yaitu siapapun yang mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabat dalam beragama, itulah orang yang selamat nantinya. Itulah yang disebut dengan al-jamaah. Ya, bukan kelompok tertentu, ya, dengan pemimpin amir tertentu yang, ya, kemudian wajib berbaiat kepada pemimpin ini. Tidak seperti ini. Ya, bukan ini maksudnya. Tapi al-jamaah adalah orang-orang yang berpijak di atas jalan yang pernah dipijak oleh Rasulullah dan para sahabat pada masa beliau dan sahabat hidup, ya, itu beragama sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kemudian ghairu tariqil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai atas mereka. Alladzina araful haqqa wa lam yattabi'uhu kal yahud, yaitu orang-orang yang mereka mengenal kebenaran tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran itu. Mereka tahu ilmu yang benar, mereka tahu mana yang hak, tapi mereka tidak mau mengikuti yang hak tersebut. Mereka tidak mau mengamalkan ilmu yang benar tersebut. Kal Yahud, ya, keadaannya seperti orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu orang-orang yang mereka memiliki pengetahuan terhadap Nabi Muhammad SAW dan risalah yang kelak dibawa oleh beliau SAW. Ya, tapi setelah Rasulullah dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah berupa agama Islam yang terakhir dan sempurna ini muncul di tengah-tengah mereka, maka mereka kemudian mengingkarinya. Ya. Mereka tidak mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini, tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW dan apa yang dibawa oleh beliau. Padahal mereka orang-orang Yahudi tahu bahwasanya kebenaran itu ada pada Rasulullah SAW, pada agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kita berlindung kepada Allah dari jalan seperti ini. Jangan sampai kita mengikuti jejak langkahnya orang-orang Yahudi. Kita tahu kebenaran tapi kita menolaknya. Kita tahu bahwa al-haq, ya, ilmu yang bermanfaat itu demikian, kemudian kita
tidak mengamalkannya, ya. Kita menolaknya, bahkan kita mengingkarinya. Ya. Bahkan kita menyesat-nyesatkan orang yang membawa kebenaran tersebut, padahal jelas-jelas kebenaran itu tampak nyata di hadapan diri. Kemudian wa ghairu tariqid dhallina 'anil haq, yaitu bukan pula jalannya orang yang tersesat dari kebenaran. Alladzina lam yahtadu ilaihi litafritihim fi talabil haqqi wal ihtida'i ilaihi kan nasara. Yaitu orang-orang yang tidak yahtadu ilaihi, ya, yang tidak mendapatkan petunjuk kepadanya. Kenapa? Litafritihim, karena mereka meremehkan fi talabil haq, dalam mencari kebenaran. Ya, wal ihtida ilaihi, ya, dan meremehkan untuk mencari hidayah yang mengantarkan mereka kepada jalan yang lurus. Ya, ada orang-orang yang tersesat, penyebabnya adalah mereka bodoh, jahil, tidak tahu tentang jalan yang benar, tidak tahu tentang kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, tidak tahu manhaj yang hak, ya, cara beragama yang benar, yaitu sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Apa penyebabnya? Karena mereka enggan belajar. Karena mereka menganggap bahwa apa yang ada pada dirinya berupa agama ini sudah cukup. Ya, apa yang dia yakini seperti yang dibawa oleh nenek moyang mereka, apa yang dia amalkan seperti yang dibawa oleh nenek moyang mereka, itu mereka anggap sudah cukup. Padahal apa yang dia pahami dari nenek moyang mereka, ya, ini apa? Dia tidak dapati ada ilmu yang benar yang ditopang dengan dalil yang kokoh, ya, tidak ditopang dengan pemahaman yang benar, sehingga dia dalam keadaan tersesat tapi tanpa dia sadari. Ya, dia biarkan dirinya dalam keadaan bodoh dan dia merasa puas dengan kebodohannya terhadap agama ini. Ini adalah jalannya orang-orang yang tersesat. Dan di sini disebutkan kan Nasara, seperti orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu semangat beramal, ingin sekali berbuat kebaikan, tapi mereka enggan untuk belajar. Ya, enggan untuk mencari kebenaran, kecuali segelintir kecil di antara mereka yang Allah berikan hidayah untuk kemudian mereka mencari yang hak, sehingga mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala berupa agama Islam yang benar. Ya, tapi kebanyakan dari mereka semangat beramal tapi tidak memiliki ilmu dan tidak tergerak untuk mempelajari ilmu yang hak, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita meminta hidayah, petunjuk jalan yang lurus, kemudian kita diperjalankan di atasnya, kita berusaha untuk mendapatkan kekokohan untuk terus di atas jalan itu, dan terus ditambahkan hidayah supaya, ya, akan terus, ya, di atas jalan yang lurus itu sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka yang berikutnya juga harus kita berlindung kepada Allah dari jalan-jalan yang menyimpang. Ya. Itu jalannya orang-orang Nasrani dan jalannya orang-orang Yahudi serta para pengikut mereka. Yang terakhir berkenaan dengan suratul Fatihah yang disebutkan dalam kitab Mukhtasar Tafsir ini, yaitu min fawaidil ayat. Di antara pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ada dalam suratul Fatihah. Di sini disebutkan ada 4 dari sekian banyak, ya, faidah yang bisa kita ambil dari suratul Fatihah. Yang pertama, penulis mengatakan iftatahallahu ta'ala kitabahu bil basmalah. Allah membuka kitabnya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Liyurshida ibadahu an yabda'u a'malahum wa aqwalahum biha talaban li'aunihi wa taufiqihi. Liyurshida ibadahu, untuk memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya, an yabda'u a'malahum wa aqwalahum biha, untuk memulai semua aktivitas perbuatan mereka, amal-amal mereka, dan perkataan-perkataan mereka dengan membaca bismillah, ya, dengan membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuannya? Talaban li'aunihi wa taufiqihi, dengan tujuan untuk meminta pertolongannya serta taufiknya. Jadi seseorang ketika memulai aktivitasnya, baik itu melakukan aktivitas
amal ya maupun aktivitas berbicara, kemudian dia memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, maka ini adalah salah satu upaya untuk seseorang mendapatkan pertolongan Allah dalam apa yang ingin dia ucapkan atau apa yang ingin dia kerjakan. Ada sebuah hadis yang dhaif ya, yang lemah menurut banyak para ulama ahli hadis. Ada sebuah hadis yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan mengucapkan bismillah atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar, maka dia akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dhaifun jiddan kata para ulama, hadis ini lemah sekali, akan tetapi ya pengamalan terhadap hadis ini dibenarkan oleh para ulama karena ya ada dalil-dalil lain yang mengisyaratkan akan hal ini. Ya, seperti banyak sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita setiap kali kita memulai aktivitas dengan mengucapkan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti kita akan makan, Nabi SAW perintahkan kita untuk membaca Bismillah. Ya, Samillah, bacalah Bismillah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yali, dan makanlah ya makanan yang terdekat dulu darimu. Termasuk juga ketika ya melakukan aktivitas yang lainnya. Ya. Kita disunnahkan ya diminta untuk membaca Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Ya, termasuk juga ketika membaca Al-Quran ya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim setelah membaca ta'awudz. Ini juga merupakan isyarat ya bahwa disunnahkannya membaca Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim dalam mengawali setiap aktivitas sebagai bentuk talaban li'aunihi wa taufiqihi, ya, sebagai bentuk untuk meminta pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua atau pelajaran yang kedua, min hadyi ibadillahis salihin fi du'ai ya al-bad'u bi tamjidillahi wa tsana' alaihi subhanahu thumma syuru' fi talab. Ya, di antara ya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang saleh dalam kaitannya dengan berdoa adalah hendaklah memulai dengan memuji Allah, memulai dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kemudian ya setelah itu baru dia memulai doa yang dia minta. Kalau kita perhatikan mulai ayat 1 sampai ayat yang keempat ya, termasuk juga ayat yang kelima ya, itu semuanya adalah berkaitan erat dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, ini sebagai pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian kepada Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, pujian kepada Allah. Maliki yaumiddin, pujian ya sanjungan pemuliaan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini pengakuan ya ketauhidan kepada Allah. Yang mana ini juga ya mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengakui satu-satunya Tuhan yang pantas dan berhak disembah hanya Allah, dan satu-satunya Tuhan yang layak untuk dimintai pertolongan hanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini mengandung pujian bahwa Allah satu-satunya Tuhan ya yang bisa menolong makhluknya. Setelah itu apa yang kemudian kita sebut setelahnya, yaitu kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa. Jadi kita mulai doa-doa kita itu dengan apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kita memulai dengan ya menyanjung Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita memohon kepada Allah. Dan ini adalah adab yang terbaik dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan cara yang demikian inilah doa kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang ketiga adalah tahdzirul muslimina minat taqsiri fi talabil haq. Peringatan kepada orang-orang muslim dari ya malas untuk mencari kebenaran, dari meremehkan untuk belajar ilmu agama. Yang keadaan yang seperti ini ya dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang mereka tersesat. Ya, orang-orang Nasrani semangat beramal, tapi mereka nggak punya ilmu, mereka nggak ngerti al-haq kebenaran, sehingga amal mereka dibangun di atas kebodohan.
dibangun di atas kesesatan. Kenapa? Karena ya mereka malas untuk mencari kebenaran, mereka tidak mau belajar ya agama Allah Subhanahu wa taala yang benar. Mereka tidak mengejar hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada peringatan pula kepada kaum muslimin ya untuk tidak adamul amali bil haq, untuk tidak ya jangan sampai melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang dimurkai atas mereka, yaitu tidak mengamalkan kebenaran alladzi arafuhu yang telah mereka ketahui. Jadi kalau mengetahui kebenaran ya belajar ilmu agama yang hak, maka amalkan. Jangan ditolak ya. Amalkan. Kalau itu berkenaan dengan keyakinan, yakini. Kalau itu berkaitan dengan perintah, laksanakan. Kalau itu berkaitan dengan larangan, tinggalkan. Tentu yang seperti ini akan mendatangkan manfaat untuk kehidupannya. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang mereka mengetahui kebenaran, kemudian ya mereka berpaling dari kebenaran itu dan mereka membuang kebenaran itu di belakang punggung mereka. Seakan-akan mereka belum pernah melihat dan mendengar kebenaran tersebut. Kemudian yang terakhir, dallatis suratu ala anna kamalal imani yakunu bi ikhlasil ibadati lillahi ta'ala wa talabil auni minhu wahdahu duna siwa. Surat ini yaitu surat Al-Fatihah menunjukkan bahwasannya kesempurnaan iman itu akan terjadi dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan meminta pertolongan kepada Allah saja tanpa selainnya. Jadi seseorang itu ya ketika dia ingin sempurna imannya, ingin kuat kokoh imannya, sempurna imannya, maka ada dua jalan yang Allah gambarkan dalam suratul Fatihah ini. Yaitu dia harus bersungguh-sungguh mewujudkan ibadah hanya kepada Allah, ikhlas, murni hanya kepada Allah dia persembahkan ibadahnya, ya, tidak kepada selainnya atau bersama yang lain, tidak menyekutukan Allah dalam beribadah. Kemudian yang kedua adalah dia selalu terus meminta pertolongan kepada Allah tanpa meminta pertolongan kepada yang lainnya. Ya, dalam seluruh urusan-urusannya, baik urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan agama dan akhiratnya. Maka dengan terus menghadirkan dua perkara ini dalam kehidupannya, maka dia akan semakin sempurna imannya dan akan semakin kokoh dia di atas jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk kelanjutan ya kitab Ad-Durusul Muhimmah li 'ammatil ummah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan, falyatafadhal masykuran. Silakan. Ya, siap Ustaz. Jazakallahu khairan. Jadi mungkin dari teman-teman apabila ada pertanyaan dipersilakan. Sebelumnya ini saya ada pertanyaan Ustaz terkait dengan surat Al-Fatihah. Jadi terkait bacaan surat Al-Fatihah di dalam sholat itu kan saya pernah tahu ada beberapa penjelasan, ada yang basmalahnya itu dikeraskan, kemudian ada yang tanpa membaca sama sekali, dan ada yang dipelankan. Itu sebenarnya dari beberapa cara tersebut yang paling mendekati dari kebenaran itu yang mana sih Ustaz? Kemudian mungkin pertanyaan yang kedua terkait dengan bacaan ihdinas siratal mustaqim, itu kan menggunakan kalimat kami ya Ustaz. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Sedangkan sedangkan ada ibadah sholat yang itu dilakukan secara sendiri. Nah, apakah ada hikmah tertentu atau pelajaran tertentu terkait hal itu Ustaz? Mungkin itu. Iya. Iya, berkenaan dengan apakah kita membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan dikeraskan ataukah dengan disuarakan pelan ataukah tidak, ini memang ikhtilaf para ulama ya. Para ulama mazhab kita ini ikhtilaf ya. Ada yang mengatakan dikeraskan Bismillahirrahmanirrahimnya karena dia merupakan bagian daripada suratul Fatihah. Kalau kita membaca suratul Fatihah maka kita karena ia merupakan ayat yang pertama di dalam suratul Fatihah. Ada juga yang tidak mengeraskannya berdasarkan beberapa hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah ketika salat beliau memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin sehingga tidak dibaca. Ada juga yang membacanya dengan lirih, Bismillahirrahmanirrahim dengan lirih,
karena menggabungkan kedua dalil tersebut. Ya, di satu sisi Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian daripada suratul Fatihah. Ya, di sisi lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diriwayatkan beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara keras pada saat memulai bacaan suratul Fatihahnya di dalam sholat yang jahriyah, bacaannya yang keras. Maka wallahu alam, kalau saya pribadi nih ya, saya pribadi lebih merojihkan atau lebih mengunggulkan pendapat yang terakhir, bahwa kita tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim ya, tapi dengan suara yang pelan. Kemudian setelah itu di sholat yang jahriyah, sholat yang keras bacaan Fatihahnya, maka kita ya baca pelan Bismillahirrahmanirrahimnya, kemudian kita keraskan pada bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Ya, ini wallahu alam yang lebih, menurut pribadi saya lebih tepat karena menggabungkan semua dalil yang ada. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Mengapa di situ digunakan nahnu, ya, kata nahnu, kami, padahal kadang kita salat itu terkadang kita melakukannya dengan sendirian. Ya wallahu a'lam bishawab. Ada memang keterangan dari para ulama berkenaan dengan hikmahnya. Jadi di antaranya ketika kita salat secara berjamaah, maka tepat sekali kita menggunakan kata ihdinas siratal mustaqim. Kemudian adapun kalau semisal kita salat sendirian, kita menggunakan lafaz ihdina, ini pun juga tidak menyelisihi keadaan ketika kita salat dalam keadaan sendirian. Karena dengan mengucapkan ihdina di situ ya, nah kami ya, kalau dalam bahasa Arab itu terkadang kita menggunakan kata nahnu, kami, untuk menyebut diri sendiri. Ya, seperti contoh dalam surah dalam Al-Qur'an Al-Karim ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra Al-Qur'an dan kamilah yang benar-benar yang akan menjaganya. Nah, kami di situ maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian Allah pada saat itu ya, ketika mengatakan kami itu menunjukkan bahwasanya Allah itu banyak ya? Tentu tidak, tunggal. Allah itu Maha Esa, tetap tunggal, Allahu Ahad. Ya, qul huwallahu ahad, katakan Muhammad bahwasanya Allah itu esa, satu. Tapi ketika mengatakan nah inna ya, kami, maka ini dibenarkan secara bahasa. Ya. Dan bisa jadi wallahu alam di antara hikmahnya, meskipun kita dalam keadaan sholat sendirian, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, kami di sini ya untuk mewakili seluruh kaum muslimin ya, termasuk mewakili keluarga kita mendoakan kebaikan untuk mereka, bukan hanya untuk kita, untuk saya saja gitu ya, untuk pribadi sendiri saja, tapi juga untuk mereka semuanya ya. Yang demikian ini tentu tidak menyelisihi baik secara bahasa maupun secara hikmah yang lain di balik kalimat ihdinas siratal mustaqim, sehingga menentukan atau Allah telah menentukan lebih cocok ya, atau lebih menyeluruh kebaikannya dibandingkan hanya sekedar mengatakan ihdini, tunjukkan kepadaku as-siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami Mas ya? Ya, siap Ustaz. Jazakallahu khairan. Mungkin ini Ustaz ada pertanyaan dari chat. Apabila ada orang yang namanya itu Abdurrahim dan dipanggil Rahim, apakah boleh Ustaz? Sedangkan Rahim Iya, kalau dipanggil Rahim gitu ya. Jadi sebetulnya yang pas itu Abdurrahim, ya, tetap dipanggil Abdurrahim. Tapi kalau seandainya misal orang itu dipanggil Rahim, Him gitu ya, atau Rahim gitu, maka ini tidak mengapa, karena rahim itu sendiri sebetulnya adalah apa? Kata yang boleh digunakan atau disematkan untuk nama orang lain ya, atau nama selain Allah, itu boleh rahim. Yang tidak diperbolehkan adalah menyebut makhluk dengan ar-rahim, karena alif lam di situ menunjukkan kekhususan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya rahim begitu saja tidak mengapa. Tapi kalau untuk nama Allah yang satunya Rahman ya, meskipun tidak ada alif lamnya misalnya ya, misalnya ada orang disebut namanya Rahman, Budi Rahman misal gitu ya,
kita kemudian menyebutnya Rahman, ini tidak boleh. Karena Rahman itu sendiri memiliki makna ya dzur rahmatil wasi'ah, yang memiliki kasih sayang yang sangat luas. Yang tidak mungkin ya ada makhluk yang bisa atau yang layak untuk memiliki nama Rahman ini, karena kasih sayang yang dimiliki mereka sangat sangat terbatas. Jadi begitu, wallahu a'lam. Ya, siap, jazakallah khairan Ustaz. Mungkin ini Ustaz, ada pertanyaan lanjutan terkait itu. Jadi saya ingin bertanya, apakah ada nama lain Ustaz yang tidak diperbolehkan untuk dipanggil? Misal saya ada teman namanya itu Abdul Fattah, apakah boleh untuk dipanggil Fattah atau cuma Allah dan Rahman tadi Ustaz? Iya. Wallahu a'lam ya, kalau Fattah ini saya tidak tahu, tapi lafadz Fattah ini adalah lafadz yang menunjukkan al-mubalaghah ya. Jadi menunjukkan lebih ya. Kalau Fatih itu tidak mengapa ya. Artinya yang membuka, Fatih ini yang membuka. Tapi kalau Fattah itu yang terus-menerus membuka. Ya, sehingga wallahu a'lam, kalau saya pribadi lebih baik ya kehati-hatiannya untuk tidak menyebut orang dengan istilah Fattah, tapi lebih pasnya Fatih ya, untuk manusia. Adapun Al-Fattah itu Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus membuka ya. Ini banyak maknanya ya, membuka itu membuka kebaikan. Saya kira layak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kehati-hatiannya untuk tidak memanggil seseorang dengan hanya Fattah saja. Karena Fattah ini secara bahasa ya. Secara bahasa itu bentuknya menunjukkan lebih ya, menunjukkan lebih. Seperti apa namanya? Atau kalau dalam bahasa Arab itu mungkin kalau antum pernah belajar wazannya, wazan atau timbangannya dalam ilmu shorof atau ilmu sintaksis bahasa Arab, itu wazannya fa'al. Fa'al. Jadi terus-menerus melakukan. Seperti tawwab gitu. Allah adalah Tawwabur Rahim. Allah itu yang terus-menerus menerima taubat hambanya. Gitu. Itu namanya wazan untuk fa'al. Termasuk Fattah itu juga demikian, terus-menerus membuka. Dan ini saya kira hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu melakukannya dan tidak yang lain. Ya wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallah khairan. Berarti mungkin ini Ustaz, apakah ada nama selain itu yang juga tidak boleh Ustaz? Ada beberapa nama-nama Allah yang khusus untuk Allah, ada beberapa nama-nama yang boleh untuk digunakan oleh makhluk. Jadi kalau kita mendapati misal dalam Quran atau dalam hadis ya, penyebutan sebuah sifat itu diperuntukkan untuk makhluk, dan di satu sisi kita menemukan dalil Quran maupun hadis juga yang Allah disifati dengan sifat itu, maka ini menunjukkan bahwa sifat itu boleh untuk makhluk. Seperti seperti Aziz ya, Aziz. Allah SWT pernah mengatakan misalnya laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaikum ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nah itu. Ya. Ada kata raufun rahim, bukan aziz ya. Raufun rahim misalnya. Di situ Allah SWT dalam Quran itu ya, Allah menyebutkan Nabi itu memiliki sifat rauf dan rahim. Ya, beliau itu apa namanya, yang berkasih sayang kepada umatnya. Ini menunjukkan bahwasanya kata rauf sama rahim itu boleh untuk digunakan kepada makhluk, karena Allah mensifati nabinya dengan rauf dan rahim. Tapi di lafaz yang lain ya, Allah disebut sebagai ar-rahim ya, ar-rahim. Nah ini menunjukkan bahwasanya dibolehkan kata rahim itu untuk yang lain selama tidak diikat dengan alif lam di depannya, karena alif lam itu kalau dalam bahasa Inggris itu seperti kata the gitu ya, the yang menunjukkan kekhususan spesifik. Nah itu kalau ar-rahim berarti yang rahim itu spesifik, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau rahim saja ini boleh ya. Ada beberapa nama ya, ada beberapa. Ini saya juga harus membuka kitab lagi ya untuk
menjelaskan mana-mana nama yang boleh untuk yang lain, mana-mana yang tidak. Seperti karim ya, karim itu boleh untuk makhluk dibolehkan ya, menyebut misalnya hadza rajulun karim, ini adalah laki-laki yang mulia, yang dermawan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki nama Al-Karim ya, Al-Karim. Termasuk juga ghani ya. Hadza rajulun ghaniyun, ini lelaki yang kaya. Nah, ini boleh untuk yang lain, ghani. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Ghani. Ya. Dialah yang terkaya, yang maha kaya. Ada nama-nama yang dibolehkan ya untuk Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dibolehkan juga untuk makhluknya. Tapi sekali lagi tidak boleh diberikan alif lam di belakangnya jika itu dijadikan sebagai nama orang. Kecuali kalau ada kata abdulnya di depan. Abdul Ghani misalnya ya. Abdul Karim. Nah, itu boleh. Karena abdun itu penghambaan ya, disandarkan kepada Al-Karim yaitu Allah. Al-Ghani yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada nama-nama Allah yang lain yang secara makna menunjukkan mubalaghah, ya, sesuatu yang lebih, yang tentunya makhluk tidak bisa mengungguli kelebihan itu. Ya, seperti Ghafur. Ghafur itu yang sangat banyak mengampuni. Tidak mungkin manusia punya sifat ya mengampuni dengan pengampunan yang dalam, pengampunan yang luas, tidak mungkin. Maka nama Ghafur ini tidak boleh untuk orang. Harusnya disebut Abdul Ghafur. Nah, Abdul Ghafur. Jadi intinya di situ ya. Nama-nama Allah yang bentuknya mubalaghah, bentuknya lebih, itu tidak boleh disandarkan kepada atau dijadikan nama untuk makhluk. Seperti Ar-Rahman tadi, Rahman ini fu'lan, wazannya fu'lan, menunjukkan lebih, kasih sayangnya lebih. Nah, ini. Seperti Razak yang terus menerus memberikan rezeki. Nah, ini nggak boleh seseorang dinamakan Razak. Ya harusnya Abdur Razak. Nah, ini. Karena manusia tidak bisa memberikan rezeki terus menerus, tidak bisa. Bisa dipahami ya, secara sederhana demikian. Ya, siap Ustaz. Jazakallahu khairan. Arfan, saat ini ada sekitar 2 pertanyaan, apakah masih boleh Ustaz? Iya, tafadhal silakan. Ya, mungkin untuk yang resen. Ya, ada terakhir. Mungkin untuk yang resen Mas Armando. Silakan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Terkait nama juga Ustaz. Kalau misalkan akrom itu kan dari wazan af'al juga artinya yang paling mulia gitu, bukan? Kalau akrom, apakah boleh juga jadi nama? Apa tadi kurang kedengaran saya? Akrom ya? Akrom, iya Ustadz. Iya, akrom. Kalau yang dimaksud akrom di sini bukan untuk menunjukkan yang paling di antara yang lain gitu ya. Dengan niat hanya menunjukkan lebih saja, lebih mulia gitu ya. Maka tidak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Ya, disebut akram. Ya, seseorang disebut akram. Tapi kalau niatnya itu untuk menunjukkan dialah yang paling mulia, nah ini jelas ya, nggak ada yang paling mulia selain Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma nama-nama yang memiliki makna mubalaghah seperti ini, kalau saya lebih cenderung untuk dihindari. Ya, karena apa? Karena Nabi SAW mengisyaratkan nama-nama yang terbaik itu adalah nama-nama yang menampakkan ketawadhuan, menampakkan kerendahan diri ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Nabi SAW ketika ditanya tentang nama yang terbaik, beliau pernah mengatakan apa? Nama yang terbaik itu Abdurrahman, Abdullah, kan gitu. Nama-nama yang menunjukkan penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nama-nama yang menunjukkan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang lebih tepat dan lebih berhati-hati. Ya, apalagi dengan pemberian nama-nama yang mengandung penghambaan dan bentuk-bentuk ketawadhuan itu secara tidak langsung memberikan pengajaran kepada anak atau kepada orang yang diberikan nama untuk menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, atau menyadari bahwasanya dirinya itu orang yang hina, orang yang rendah, orang yang tidak layak untuk menyombongkan diri kepada yang lain. Sehingga hikmahnya sangat besar
ketika pemberian nama itu dengan nama-nama yang menunjukkan penghambaan. Jadi lebih baik menghindari nama-nama yang menunjukkan makna-makna berlebihan seperti itu. Entah akram, akbar, azam, dan seterusnya. Gitu ya. Itu lebih utama untuk dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, jazakallahu khairan. Mungkin dari Mas Rando apakah sudah menjawab? Nah, syukran Ustaz, barakallahu fiik. Ya Ustaz, ini Ya. ada pertanyaan terakhir titipan dari teman. Kalau untuk ini Ustaz, nama itu dibuat untuk masjid atau tempat, misal assalam, itu apakah diperbolehkan? Kata assalam untuk masjid. Ya, assalam atau al-falah dan lain sebagainya. Tidak apa-apa. Ya, masjid assalam misalnya. Tidak apa-apa. Ya. Bahkan kalau kita menamakan Masjidur Rahman, tidak apa-apa. Kenapa? Karena masjid itu disandarkan kepada Allah. Seakan-akan kita ingin mengatakan itu masjidnya Allah yang Maha Pemurah. Bisa dipahami ya? Yes, siap Ustaz. Demikian. Ya, tapi kalau orang dinamakan Ar-Rahman ya tidak mungkin. Rahman tidak mungkin. Tapi kalau masjid Ar-Rahman karena apa? Masjid itu menyandar kepada Ar-Rahman. Sehingga masjid itu ya itu apa namanya ada kaitannya dengan Allah. Seperti kita mengatakan Baitullah, rumah Allah. Nah, kita tidak menamakan rumah itu dengan Allah, enggak. Tapi kita menyandarkan rumah itu kepada Allah sehingga disebut Baitullah, rumahnya Allah. Nah, begitu. Jadi kalau kita mengatakan kita menamakan masjid dengan assalam, sebetulnya yang tepat itu namanya Masjidus Salam. Nah, begitu. Ya. Cuman kadang kita ini menyingkat ya perkataan nama masjidnya apa assalam. Padahal kalau disebut masjid kalau dalam bahasa Arab ya kita menyebut Masjidus Salam. Gitu. Ya, masjid yang ada kaitannya dengan keselamatan. Demikian. Masjidul Falah atau Masjidur Rahman, nah, boleh. Jadi itu termasuk min babi idhofah ya. Berkaitan dengan penyandaran kalau dalam bahasa Arab dan menyandarkan kepada yang mulia insyaallah taala adalah apa? Sebagai bentuk pengagungan kepada yang disandari yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Sudah selesai ya, cukup ya. Ya Ustaz, jazakallahu khairan. Mungkin sudah bisa ditutup Ustaz. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz.